Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada detik ini, pada malam ini dikaruniai Allah kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nifaqu faziyadatuh bil a'mali sayyi'ah min tarkil wajibati wartikabil muharramat kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam man adnaba dhanban nakata fi qalbi nuqtatan sauda'u fa intaba syaqula qalbuhu wa illam yatub
zata dzalik hatta taswadda qalbu. Wa amman nifaku lan anapun utawi nifak faziyadatuhu mongko iku utawi tambahi nifak minhas bil a'mali sayyiati iku bil a'mali sayyiati sebab pira-pira amal kang ala min tarkil wajibati saking tinggal pira-pira wajib wartika bil muharramati lan ngelakoni pira-pira kang den haramake. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya oleh ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa man wong adnabah ngelakoni dosa sapa wong dan ban kelawan dosa nakatah mongko napa fi qalbi ing dalem atine wong nuktatun napa nuktatun lemok sauda kang ireng fa intaba mongko lamun tobat sapa wong sauka mongko bersih apa kalbu atine wong. Kita melanjutkan tentang iman itu dapat az-ziyadah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya iman karena melakukan amal soleh dan memperbanyak amal soleh didasari dengan ikhlas. Amal soleh banyak. Apa saja amal soleh itu? Amal soleh itu banyak, zikir, baca selawat. Amal soleh, zikir, baca selawat, peduli kepada yang lain, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, apapun gerakan zahir lan gerakan batin tujuannya kebaikan itu adalah amal soleh. Tapi disertai dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas itu bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Ketika kita melakukan amal karena Allah, tidak karena siapa-siapa, itu namanya ikhlas. Kan ada amal itu karena sungkan. Misalnya jenengan pada waktu pada waktu melakukan puasa di dalam bulan suci Ramadan, semuanya ikut tarawih, ikut jamaah. Ada yang niatnya itu karena tetangga itu banyak yang sholat tarawih, tetangga itu banyak yang istilahnya itu jamaah, dia ikut-ikutan karena orang lain. Nah, karena orang lain inilah dikatakan bukan ikhlas. Makanya di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya Allah, karena Allah semata. Makanya di dalam materi-materi yang lain, di dalam yang sudah kita pelajari, di dalam kitab hikam itu ada tingkatan ubat, ada tingkatan murid, ada yang tingkatan ma'rifat. Tingkatan ubat abid, orang yang beribadah kepada Allah, ibadahnya itu karena kepingin surga lan selamat dari api neraka. Jadi ibadah itu
Keinginannya itu kepingin menikmati surga dan takut dengan api neraka. Itu ikhlas, tapi ikhlasnya itu tingkatan-tingkatan seperti itu. Kemudian ada yang namanya tingkatan murid. Murid itu ada orang yang melakukan ibadah, gitu? Melakukan ibadah, melakukan satu perjuangan, gitu? Karena ingin wusul, ingin dekat, ingin mukasafah. Itu tingkatan yang nomor 2. Ada keinginan. Kemudian ada yang tingkatan makrifat. Bukan karena kepingin surga, bukan takut neraka, bukan kepingin wusul, mukasafah, dekat dengan Allah, tetapi kepingin menjadi hamba Allah yang baik. Jadi motivasinya itu kepingin menjadi hamba Allah yang baik, betul-betul menghamba. Makanya di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Jadi yang satu kepingin surga, selamat dari api neraka, yang satu kepingin wusul mukasafah, yang satu tidak kepingin itu tapi kepingin menghamba. Nah, ini tingkatan-tingkatan makrifat. Mengapa? Karena orang yang mempunyai tingkatan makrifat itu mempunyai satu keyakinan kita tidak bisa bergerak apapun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali pertolongan Allah. Kecuali pertolongan Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika dia melakukan satu amal, ya toh, yang menjadikan dia itu bisa amal, yang menjadikan dia itu bisa sholat, bukan karena dia, tapi karena rahmat Allah. Misalnya jenengan ke sini, kalau tidak diberi kesehatan, bisa Pak toh? Gak bisa. Jenengan hadir ikut jamaah di masjid ini, kalau tidak dengan ma'unah, kalau tidak dengan rahmat, kalau dengan tidak hidayah Allah, tidak bisa. Makanya di dalam hikmah yang pertama, di dalam kitab hikam itu min tanda-tanda dari orang-orang yang mengandalkan amal itu, min alamatil i'timad alal amal nuksonu roja inda wujudiz zalam. Orang-orang yang mengandalkan amal, ketika dia itu tidak berhasil atau melakukan satu kesalahan, akan turun mengharapkan rahmat kepada Allah. Artinya dia menyesal. Jadi mengandalkan amal boleh, tapi harus disertai dengan doa, harus disertai dengan berdoa. Misalnya jenengan nyambut gawe, modalnya 100 juta. Secara syariat silakan. Tetapi hasilnya hak prerogatif Allah. Hasilnya iki lho gak iso. Secara syariat sampean itu kerja modalnya 100 juta, jenengan mengharapkan menjadi 200 juta. Yang 100 juta itu tidak kekuasaan, tidak kemampuan kita, tetapi kita hak prerogatif Allah. Sehingga ketika dia berikhtiar ngedu semangat, tapi tidak terluput dengan doa. Ketika tidak berhasil, dia sabar. Oh iya, mungkin Allah masih belum memberikan satu keberhasilan. Mungkin lebih baik seperti ini daripada dikasih apa? Dikasih berhasil mendapat uang 100 juta. Dia menyadari. Kenapa? Karena dia itu menyadari bahwa sukses dan tidaknya itu adalah
hak prerogatif Allah. Tetapi kalau dia itu hanya mengandalkan amal, ini pasti sukses, lupa dengan berdoa kepada Allah. Ketika tidak berhasil, maka akan apa? Akan menjadikan orang itu bingung, stres, ya toh? Karena utangnya di bank banyak, apalagi dia tidak berhasil, stres, bingung, akhirnya menjadi orang yang itu drop, menjadi orang yang menjadikan orang yang putus asa. Kita lanjutkan, kita tadi berbicara tentang kelanjutan tentang amal, kelanjutan tentang al-iman yazidu wa yanqus, iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Bertambahnya karena amal soleh. Amal soleh didasari dengan ikhlas. Amal soleh banyak sekali. Kemudian turunnya wa amman nifaq faziyadatuhu bil amil sayyi'ah. Turunnya iman bisa bertambah karena amal soleh dan ikhlas. Tetapi iman bisa turun karena orang itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Bil a'mali sayyi'ah. Misalnya ada orang yang melakukan amal sayyi'ah, amal yang tidak baik. Contohnya apa Pak Tom? Amal yang tidak baik itu apa? Apa contohnya amal yang tidak baik itu? Menipu, ya toh? Menipu. Menipu ini adalah amal yang tidak baik. Ketika dia menipu, maka imannya turun. Ketika dia beramal, ketika dia jujur, amalnya naik. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu dengan berkata benar, tetapi berkurang dengan melakukan penipuan. Itu yang menjadikan keyakinan yang ada di dalam diri seseorang itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena amal soleh didasari dengan ikhlas, berkurang karena melakukan kesalahan. Menipu, mengghiba, an-namimah, yamunul ghamus, berbisnis tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ketika hal itu dilakukan, atau juga mintarkil wajibati, meninggalkan kewajiban-kewajiban, itu bisa menurunkan iman. Misalnya jenengan, ya toh, secara meninggalkan kewajiban, apa meninggalkan kewajiban itu? Yang wajib itu apa Pak Toh? Sholat wajib, zakat wajib, ibadah haji wajib bagi orang yang mampu. Ketika meninggalkan satu kewajiban berarti imannya yangkus, imannya berkurang. Ya. Kemudian wartika bil muharramat, ngelakoni hal-hal yang diharamkan. Melakukan hal-hal yang diharamkan, mulai dari maksiat lisan, mulai dari maksiat mata, mulai dari maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, itu akan menurunkan nilai-nilai keimanan. Akan menurunkan nilai-nilai keimanan. Nah, ketika dilakukan, apa yang terjadi? Makanya kanjeng Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ketika ada orang yang melakukan dosa bohong misalnya, berdampak kepada hatinya menjadi titik hitam. Man adnaba dan nakata fi qalbi nuqtatan sauda. Ada orang yang bohong satu kali, hatinya titik hitam satu kali. Melakukan bohong dua kali, hatinya ada titik hitam dua kali. Atau berkali-kali sehingga hatinya gelap. Kalau sudah hatinya gelap, maka orang itu akan didominasi dengan nafsu-nafsu yang namanya nafsu amarah. Kalau tidak taubat,
Ya toh? Kalau tidak tobat, maka menjadikan satu kebiasaan dan tidak terasa bahwa itu adalah dosa. Ya toh? Ada titik hitam, kalau tidak sadar, tidak tobat, maka titik hitam itu akan bertambah. Kalau sudah bertambah, hatinya tidak mampu menghayati ayat-ayat Allah, matanya tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, begitu juga telinganya, lisannya, matanya, hatinya tidak mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Lisannya tidak mampu untuk mengucapkan zikir, lisannya malas untuk membaca sholawat, matanya tidak mampu mengambil iktibar apa yang dilihat karena dosa-dosa yang banyak dilakukan. Jadi itulah dampak bagi orang yang melakukan satu amal yang tidak baik, akan menurun imannya, di samping menurun akan berdampak di dalam hatinya. Kalau sudah hatinya gelap, begitu juga berdampak kepada yang lain. Monggo, Pak Kemas, ditanyakan, silakan. Ya. 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 Kalau sudah at-taubatu min jami'i dzunub, dosa dengan Allah atau dosa dengan sesama manusia, ada 3 hal. Kalau dosa kepada Allah, berhenti, menyesal, dan tidak mengulang. Kalau itu dilakukan, istighfar, astagfirullahaladzim, atau rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau astagfirullahaladzim, maka dia itu kalau sudah tobat at-taubatun nasuha akan dihapus oleh Allah. Jadi Allah itu ya ghafar, Allah itu maha pemaaf. Ya, meskipun dosanya seberapapun dosa, tapi dia menyadari dia salah dan betul-betul tobat, maka Allah akan menerima tobat dari hambanya. Baik tobat yang ada hubungan dengan hak-hak Allah maupun yang ada kaitannya dengan manusia. Oke. Ayo, Pak Amirin, monggo silakan tanya. Monggo. Iya. Iya, syariat. Ikhlas ya. Bagaimana tidak berhasil supaya tetap ikhlas. Jadi apa yang diberikan oleh Allah atau diputuskan Allah kepada diri kita, itu tidak ada sesuatu yang tidak baik menurut pandangan Allah. Misalnya Pak bisnis mengharapkan mendapatkan laba atau mendapatkan 100 juta. Tidak dikasih 100 juta, tambah rugi. Kenapa? Karena kalau dikasih 100 juta, belum waktunya. Sehingga Pak Tok akan melakukan apapun mungkin kurang barokah. Tetapi ketika dia gagal atau ketika dia istilahnya tidak berhasil, menyadari bahwa ini adalah keputusan dari Allah. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Sehingga ketika kita berikhtiar, ikhtiar adalah wajib, hasil adalah haknya Allah. Itu maksudnya berikhtiar dan berdoa. Ketika dia mengandalkan Allah, ketika tidak berhasil, menyadari mungkin Allah masih belum memberikan satu kesuksesan. Nah, dengan menyadari seperti itu, maka seseorang itu tidak menjadi stres, tidak menjadi bingung, bahkan menjadi semangat
bagaimana dia untuk mencapai keberhasilan. Jadi intinya itu apa yang kita lakukan ini, ya toh, sukses itu juga ujian, tidak sukses itu juga ujian. Sukses ujiannya supaya bersyukur, tidak sukses ujiannya supaya dia sabar dan terus-menerus berdoa dan terus-menerus melakukan apa? Usaha. Itu pun nilainya ibadah. Berdoa juga ibadah, ikhtiar juga ibadah, menyadari keputusan-keputusan Allah itu juga ibadah. Yang penting tahu. Artinya tahu itu manusia tidak bisa apa-apa. Manusia tidak bisa bergerak apapun. Yang menjadikan sukses, yang menjadikan apapun itu adalah Allah. Allah memberi itu berdasarkan hak prerogatif Allah. Kita hanya menerima. Ya toh? Makanya ada ridho. Ya toh? Ada yang namanya apa? Tawakal, ada yang namanya apa dan sebagainya. Itu adalah perbuatan hati untuk menambah satu keyakinan kepada Allah. Ada apa toh? Ya, apa? Ya, itu Bu. Ditipu, gitu, kita harus misalnya ditipu uang 1 juta, harus ikhlas. Kenapa kok harus ikhlas? Gitu, sampean sodako tidak menghantarkan tapi diambil. Karena semuanya itu adalah ujian dari Allah. Kalau sudah ikhlas, kalau sudah sadar seperti itu, Allah yang akan menggantinya. Jadi semuanya itu dari Allah. Semua yang kita lihat, semua yang kita alami, dan semua apapun itu adalah dari Allah. Kalau sudah menyadari itu dari Allah, otomatis kita akan berusaha. Nek sukses bersyukur, kalau tidak sukses sabar, ikhtiar, kalau maksiat ya tobat, tapi kalau dikasih sakit juga sabar dan berikhtiar. Gitu. Kalau bisa melakukan sholat, bersyukur kita ini bisa sholat. Kalau kita kondisinya sehat, bersyukur kesehatan kita ini kita optimalkan untuk ibadah. Gitu. Jadi apapun yang diputuskan Allah, apapun yang kita alami, itu adalah semuanya ujian dari Allah. Sehingga kita tahu semua itu adalah apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cawan, ada pertanyaan? Beri. Enggak, mau lewat. Nggih. Nggih, itu. Ada orang yang amal yang makrifat, ada orang yang amal belum makrifat. Amal yang makrifat itu nilainya tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Sehingga apa? Sehingga ketika dia bisa sholat, alhamdulillah Allah yang memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran sehingga kita bisa sholat. Dan dia tahu ini adalah dari Allah. Itu pahalanya lebih tinggi daripada orang yang hanya sholat begitu saja dan tidak mengerti bahwa kemampuan bisa sholat itu dari Allah. Jadi itulah namanya makrifat, mengerti, mengenal Allah. Apa yang dirasakan itu adalah semuanya dari Allah. Sehingga kalau dia melakukan kebaikan bersyukur, kalau dia melakukan kehilafan taubat, kalau dia melakukan istilahnya balak berarti dia sahabat. Itu semuanya namanya makrifat, sumbernya dari Allah. Ye. Oke Mas, monggo silakan. Ya.
Hmm. Ya. Itu ya, hmm. Ya, ya. Hmm. Ya. Jadi itu namanya kerjaan nafsu amarah. Nafsu amarah itu setiap detik, setiap saat, kapanpun itu akan menggoda manusia untuk yang tidak baik. Ketika zikir Allah, 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 dia konsentrasi. Tapi di dalam hati kecilnya sudah nggak usah diteruskan. Nah itu bisikan-bisikan khotir nafsi, kerentek dari nafsu yang ada di dalam dirinya. Nah itu nafsu amarah itu tidak berhenti kapanpun dan dia terus menggoda sampai manusia mati pun digoda. Tetapi kalau dia itu punya istiqomah, punya mudawamah, zikir, sholawat, Allah yang akan menolongnya. Pasti Allah. Dengan bisa zikir itu aja luar biasa. Allah. Ketika orang itu istilahnya itu orang yang zikir, pertolongan dari Allah. Tidak mudah melakukan zikir itu. Meskipun hudur dan tidak hudur harus dilakukan mudah. Ada ini? Halo. Ya, monggo. Tanya. Silakan, satu kali. Ya, Mursal. Gimana taubatnya orang ya? Terus? Pokoknya taubatnya orang mursal menyadari itu mulia daripada orang beribadah karena ada apa? Ada takabur, ujub. Ujub, maksudnya ujub kan ibadah kedua. Wah saya ini ada hebat, nah ini ujub. Lebih baik orang yang tobat menyadari bahwa dianya salah, terus tobat daripada ibadah tapi ada penyakit hati, ujub, takabur dan sebagainya. Oke, sampun, dereng. Makaten mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.